Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rakal Kindi dengan NIM 24115330117, Departemen Informatika Angkatan 2024 UNAN. Kali ini saya akan menjelaskan sebuah kode program yang saya buat untuk tugas akhir praktikum algoritma dan pemrograman dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Wahyudi STMT. Langsung saja ke kode program yang saya buat. Saya membuat sebuah aplikasi GUI dengan nama pemesanan perumahan Al-Kindi. Aplikasi ini dapat menghitung cicilan per bulan yang akan kita bayarkan setelah membeli rumah dan akan dicatat dalam kolom JScroll ini. Di sini saya menggunakan kombinasi dari label, text field, button, dan JScroll. Di sini kita akan menginputkan nilai rumah yang akan kita beli, lalu ini kita dapat menginputkan nilai DP-nya yang sudah kita bayarkan, dan ini bunga dari KPR-nya sendiri. Dan dalam jangka waktu, dalam tahun, misalnya kita menginputkannya dalam 12 tahun, dan akan dihitung cicilan per bulannya dengan hitung cicilan. Lalu jika kita ingin menyimpan datanya, kita bisa menekan tombol simpan data dan akan tersimpan ke kolom di bawah ini. Langsung saja kita run aplikasi perumahannya. Nah, displaynya seperti ini. Karena kita masukkan harga rumahnya itu 160 juta, tuh 456, dan DP yang sudah kita bayarkan itu 14 juta, tuh 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dan bunga per tahunnya itu kita masukkan 2% saja. Kita buat dalam rentang waktu misalnya 20 tahun. Lalu kita dapat menghitung cicilan per bulannya. Nah, dapat hasilnya segini, yaitu 7 jutaan lah ya. Nah, lalu kita bisa mencatat data yang sudah kita dapat di sini ke dalam kolom di bawah ini. Nah, kita juga bisa menambahkan data lain, misalnya nih, kita beli rumah yang lain yang harga misalnya 100.000 tuh harga. Nah, itu DP-nya kita masukin 2.000. Bunganya tuh 2% aja. Dan jangka waktunya kita buat 2 lah ya, 2 tahun lah ya, cicil. Lalu kita bisa menghitung cicilannya. Itu kita bisa menyimpan datanya di bawah dari kolom yang rumah pertama tadi dengan simpan data. Nah, untuk menghapus semua ini kita bisa menggunakan hapus data. Misalnya ini udah lunas nih, bisa kita hapus nih. Nah, ini juga bisa kita hapus. Untuk codingannya sendiri adalah sebagai berikut. Nah, di sini saya menggunakan logika if else, lalu ada juga penggunaan logika matematika seperti pembagian, perkurangan, dan perkalian. Lalu di sini juga ada array, dan ini saya namai dengan QWERTY. Lalu saya juga memberi warna pada beberapa tombol seperti hitung cicilan ini saya warnai dengan warna hijau. Lalu hapus data ini saya warnai dengan warna merah agar tidak terjadi salah pencet tombol. Lalu kita juga bisa menambahkan sepertinya nama pemesan. Nah, caranya itu ini kita naikin dikit, kita masukin JLabel namanya dengan nama pemesan, nama Anda titik 2 enter. Nah, biar sama seperti yang lain, kita juga membuat jadi Times New Roman. Nah, lalu kita masukkan J text field. Nah, ntar kita rapikan. Ya,
Ini terlalu rapat, kita bisa geser sedikit ke bawah dengan cara ini kita tarik, ini kita geser, kejauhan, ini juga kita geser, cicilan per bulan juga kita geser, semua ke bawah biar ada space. Duh, agak ngelag ya. Ini udah. Nah, untuk tambah sendiri adalah sebagai berikut. Lalu ini kita namai dengan JTEX Float ini kita namain sama nama 1 lah ya. Nah, enter. Lalu ini kan belum ada tampilannya nih, belum ada nama andanya. Buat tampilin tuh kita masukin di di sini di tabel. Oh ya, saya juga menggunakan JTabel. Cek nama Anda. Ini sini koma. Nah, udah tampil kan? Tapi kalau kita run ini aplikasinya belum akan bisa menampilkan hasil dari nama nih, nama pemesan nih. Nih, saya coba ya. Misalnya namanya Raka nih, Raka. Harganya tuh 160 tuh agak 456. 14 tuh agak 456, bunganya tuh 2% dalam 12 tahun. Kita coba hitung cicilan. Nah, dia akan berjalan seperti normal. Cuman kalau kita tekan simpan data, nah akan teracak semuanya kawan-kawan. Harusnya harga ini kan kolomnya di sini. Nah, pindah di kolom nama Anda karena nama Anda ini belum kita perintahkan buat masuk ke dalam J scroll nih. Nah, untuk itu kita buat di sini. Ini kan tadi nama ini, ntar kita lihat ya, namanya nama, variabel nama maksud saya. Lalu di sini kita ya nih ini nih ini bagian sini nih biar ini nih buat ngitung cicilan nih. Ini hitung cicilan. Nah, di sini buat nampilin ke dalam tabel. Nah, untuk itu kita buat string nama Anda sama dengan nama 1 dot get dot set text kan. Nah, ini ada kurang R-nya, string bentar, ini errornya di bagian errornya di jadi kita lanjut dulu ke bawahnya. Ini buat clear semua komennya, clear semua yang udah kita inputin. Ini kita clear input. Nah, di sini juga kita bikin nama kita masukin dulu di sini nama Anda koma nama 1 nama Anda sama dengan dot set text. Terjadi error.
sepertinya kita harus ngecek ke, oh tadi ini namanya nama satu ya, maaf, ini nama satu. Nah, kalau ini terbalik, nama satu dengan nama Anda. Oh ini, maaf teman-teman, ini get. Nah, di bawahnya baru set. Lalu, nah ini tadi kan buat hitung cicilan. Nah, rumus matematika itu saya menggunakan perkurangan, pembagian, dan perkalian antara pokok pinjaman dan bunganya tuh. Jadi nanti hitung bunganya tuh dikaliin biar dapat bunganya. Pinjaman ini harga rumahnya tuh, harga KPR-nya tuh. Lalu dibagi dengan total bulan yang akan kita gunakan, tahun yang kita akan gunakan. Nah, ini kita cek lagi, tidak ada syntax error. Kita coba run. Nah, ini kan udah tampil nih nama Anda. Coba kita masukin inputnya, namanya Raka, harganya itu 60, 2,46, rate-nya itu 14, 2,46, bunganya itu 12 tahun lah ya, kita bikin jangka waktunya untuk cicilan. Nah, ini udah dapat hasilnya itu, coba kita simpan data. Nah, akhirnya dia akan masuk ke dalam input dari tabel ini. Lalu coba kita bikin lagi, misalnya namanya itu Rangga. Nah, lalu kita bikin ini namanya Rangga, harga rumahnya itu juga 160, bukan lah, lebih murah kita bikin 140 lah, 2,46, kita bikin DP-nya 12, 2,46, cicilannya itu 20 tahun. Bunga itu 2% dan cicilannya itu 20 tahun. Coba kita hitung cicilan, dapatnya itu di sekitar 64.000. Murah ya rumah Rangga ya. Lalu kita coba simpan data. Nah, dia akan terus menyimpan data yang kita inputkan dari kolom-kolom JText field yang kita buat. Nah, lalu oh iya, saya menamai ini dengan QWERTY. Lalu di sini ada semua tampilan-tampilannya, setelan tampilan sampai bawah tuh. Ini ada array tadi kan, yang tabel tadi tuh. Lalu ini buat hitung cicilan, ini buat tampilin. Lalu ini satu lagi nih. Ini nih buat biar dia tuh jadi kosong lagi setelah kita inputkan. Nah, lalu apalagi yang bisa saya jelaskan? Nah, ini kan tadi kan masih kosong kan, masih input kan, masih berupa input, tulisannya bukan integer, karena ini baru kita inputin. Tadi kan kita bikin yang di itu tuh 12 per 12, maksudnya itu ini per tahun, per bulan. Bagi 12 tuh karena dia tuh dalam waktu 1 tahun. Satu tahun tuh ada 12 bulan. Nah, mungkin sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.